Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Meisha Bella, NIM 1820202105, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang, kelas P3 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal untuk tugas ujian akhir semester, mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPDI. Adapun judul proposal yang saya buat adalah implementasi adab makan dan minum santri di Pondok Al-Mumtazah Pedamaran tahun 2020 sampai 2021. Latar belakang. Syariat Islam dalam konteks ini Al-Quran dan Hadis senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari dengan memberi petunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Salah satu ajarannya adalah adab makan dan minum. Era kehidupan modern ini banyak dijumpai pada berbagai perhelatan suasana makan minum berdiri. Sementara syariat Islam telah memberikan petunjuk untuk dipedomani perihal makan dan minum. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh teladan dalam hal adab makan dan minum untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya diharapkan santri dapat memahami adab makan dan minum dengan menerapkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya pola hidup sehat yang memberikan manfaat untuk jasmani dan rohani. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam keseharian masih banyak ditemui santri yang belum menerapkan adab makan dan minum dengan baik. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran sebagian santri untuk menerapkan adab ketika makan dan minum. Yang kedua, kurangnya kesadaran santri untuk mengingatkan santri lainnya mengenai adab ketika makan dan minum. Yang ketiga, perlu ditingkatkannya hukuman atau sanksi jika santriwan-santriwati tidak menerapkan adab ketika makan dan minum. Rumusan masalah. 1. Apa saja adab ketika makan dan minum menurut Al-Quran dan Hadis? Yang kedua, bagaimana implementasi adab ketika makan dan minum santriwan-santriwati di Pondok Al-Mumtazah Pedamaran? Yang ketiga, upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menerapkan adab ketika makan dan minum di Pondok Pesantren Al-Mumtazah Pedamaran? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui adab-adab ketika makan menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengetahui adab-adab ketika minum menurut Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan adab ketika makan dan minum santriwan-santriwati di Pondok Al-Mumtazah Pedamaran. Kegunaan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini dikelompokkan secara ilmiah dan teoritis. Secara ilmiah, menambahkan pengetahuan dalam kajian pendidikan agama Islam dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang memiliki variabel yang sama. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh civitas Pondok Pesantren Al-Mumtazah dalam penerapan adab makan dan minum dengan lebih baik lagi. Kerangka teori adab makan dan minum. Yang pertama, makanan dan minuman yang kita nikmati itu benar-benar dari yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi. Yang ketiga, sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar-benar bersih. Yang keempat, mulailah makan dan minum dengan membaca basmalah, kemudian membaca doa. Yang kelima, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Rasulullah mengajarkan pada kita agar kita ketika makan hendaknya menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Yang keenam, disunahkan makan dengan 3 jari. Yang ketujuh, ambillah makanan yang ada di dekat kita, terutama pada saat makan bersama. Yang kedelapan, usahakan makan dan minum sambil duduk dan tidak bersandar. 9. Tidak mencela makanan jika kita sedang tidak selera makan atau tidak suka pada makanan yang disajikan. Janganlah mencela makanan tersebut. 10. Makan jangan sampai terlalu kenyang dan berlebihan. 11. Menghabiskan makanan yang disajikan dan jangan menyisakan makanan di dalam piring kita ketika makan. Yang ke-12, tidak menghabiskan minuman dalam sekali tegukan. Yang ke-13, tidak meniup makanan yang masih panas. Dan yang terakhir adalah mengakhiri makan dengan berdoa. Teknik pengumpulan data. Jadi dalam proposal ini saya menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan kuesioner dengan kriteria jawaban selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Mungkin itu saja.
presentasi dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama dalam penuturan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.